Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Wah, udah minggu lalu kita udah ngerayain Paskah ya Kak Angel ya. Seru banget kita ngelihat drama memuji nama Tuhan dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mantap. Hari ini kita mau sekolah minggu lagi dan gak kalah seru sama minggu-minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tema mengenai persahabatan. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Angel berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami mau Kami mau memulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Tuhan tolong Tuhan tolong agar kami agar kami bisa fokus bisa fokus hanya kepadamu. hanya kepadamu. Tuhan berkati kami semua Tuhan berkati kami semua dan tutup bungkus kami dan tutup bungkus kami hanya di dalam kuasa darah-Mu. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagu kita yang pertama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Musik. Semuanya bangkit berdiri, nyanyi yang kencang pakai gerakan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, lebih kencang lagi, semangat lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih apa? Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Yeay. Kita akan selalu menjadi sahabat yang saling mendukung ya Kak Angel ya. Betul. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa Kak Angel? Hari ini ku rasa bahagia. Let's go, musik.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan yuk semuanya bareng-bareng. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sesamanya yang ada di sebelah-sebelahnya. Bilang apa? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi Kak Angel, kita nyanyi dengan lebih semangat lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus sudah menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semuanya tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan hati kita, pasang sikap yang baik. Kita akan menyanyikan pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu, ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita naikkan pujian ini dari awal lagi, semua dengan sikap yang baik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu,
besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita ikut akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau telah menjadi sahabat untuk kami semua. Kami bersyukur bisa memiliki Tuhan seperti Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Naomi. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai. Shalom adik-adik. Nah, hari ini spesial nih. Kak Nomi mau cerita nggak sendirian. Wuhui, ditemani oleh Kak Mary, Kak Angel, dan Kak Aam. Nah, biar adik-adik nggak bosan, kita semua tampil di depan. Asik. Nah, sebelumnya kita mau sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, Kak Naomi mau bertanya kepada kalian semua yang ada di sini, adik-adik yang di rumah, terutama yang ada di sini. Kakak-kakak di sini pernah atau sampai sekarang punya sahabat atau teman gitu nggak? Punya Kak. Punya dong. Kak Am punya nggak? Punya dong. Ya, orang-orang di sekitar yang baik, yang selalu menyemangati kalian pasti ada dong. Betul. Oh, bagus. Adik-adik semua di rumah pasti ada lah ya orang-orang yang dekat dengan kalian, yang selalu menyemangati, yang selalu baik, yang menolong kalian. Nah, seperti Tuhan kita, Tuhan juga mau menjadi sahabat kita yang selalu menolong, setia dan baik buat kita. Nah, kalau kita punya orang-orang di sekitar yang baik, yang suka menolong kita, senang nggak kalian? Senang Kak. Seneng dong. Senang ya. Kalau kalian di sekelilingi orang-orang yang suka menghina kalian, Sedih dong. nggak sedih ya, nggak senang rasanya tuh, bete kalau ada yang menghina gitu ya. Nah, nih Kak Naomi punya kartu, isinya bertuliskan ada dua perasaan, yang satu merasa senang dan merasa tidak senang. Nanti aku bagiin dulu untuk Kak Mary. Dua kartu. Makasih Kakak. Iya, terus Kak Angel, Makasih dan Kak. Kak Aam. Makasih kakak. Nah, jadi kalian nanti akan tunjukkan kartunya, merespon setiap kalimat yang aku akan sebutkan. Oke. Nah, senang atau nggak senang kalian tunjukin ke kamera. Nih aku senang, aku nggak senang. Nggak Nah, kelihatan gitu ya. Kakak tapi. Contoh kalimat nih, kalau aku bilang, ih Kak Aam, ih Kak Mary, Kak Angel bajunya jelek banget sih. Tidak senang. Tidak senang. Kalau aku bilang, terima kasih ya Kak Mary, Kak Angel, Kak Aam sudah menemani aku. Oh senang. Nah, happy dong, seneng ya. Kalau aku bilang, ih kalian hebat banget ya, keren deh. Senang. Kalau aku bilang, kalian gak boleh ya datang ke ulang tahun aku gak suka. Tidak senang. Sedih. Kalau aku bilang,
kalian lagi kesulitan ya, boleh aku tolong nggak? Senang. Yeah, kalau aku bilang aku senang deh berteman dengan kalian. Senang lagi. Nah, begitu merespon setiap kalimat-kalimat. Kalau positif, kalau itu menyenangkan, pasti kita merasa senang. Kalau nggak enak didengar, kayak baju kalian jelek ya, kok kalian mukanya lusuh banget sih, pasti sedih. Nah, itulah enaknya kalau kita punya sahabat atau teman yang selalu menolong kita. Nah, cerita hari ini tentang apa yuk? Pada tahu nggak? Apa tuh Kak? Apa tuh? Pada nggak tahu ya? Tentang Saulus dan Barnabas. Siapakah mereka? Apa tuh Kak? Nggak pernah denger aku. Iya. Minggu lalu pada dengarkan ceritanya masih tentang Saulus. Betul, tentang Saulus. Cerita yang tentang apa tuh? Kak Saulus bertemu dengan Ananias. Betul, orang Ananias yang memberkati Saulus, yang akhirnya kemarin mata Saulus akhirnya terbuka dari buta waktu bertemu Tuhan saat perjalanan ke Damsyik. Betul. Nah, sekarang masih tentang Saulus, tapi ceritanya kan nih Saulus sudah menjadi orang Kristen ya, maksudnya mempercayai Tuhan. Dia mempercayai Tuhan. Dan kira-kira kakak-kakak tahu nggak tujuan orang-orang yang percaya Tuhan, orang Kristen di dunia ini buat ngapain sih? Buat dapat keselamatan Kakak. Buat dapat keselamatan. Selain mendapatkan keselamatan, kita harus ngapain? Memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, memuji dan memuliakan Tuhan. Apalagi Kak Mary? Harus memberitakan Injil Kakak. Nah, betul sekali. Ini tepatnya yang dilakukan oleh Saulus dan para murid Tuhan untuk mewartakan atau memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Tadi kata Kak Angel tentang keselamatan. Nah, kalau Tuhan sudah datang ke bumi ini, yang kita rayakan di hari Paskah ini, kalau Tuhan sudah bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Nah, itu tugasnya Saulus ceritanya, tapi itu tugas kita semua juga untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ceritanya waktu itu Saulus itu suka nih menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Kalian semua tahu gak sih Tuhan Yesus itu penyelamat kita, dia udah mati di kayu salib dan menyelamatkan kita semua. Nah, tapi kira-kira pada percaya apa enggak? Enggak, karena apa? Ada yang ingat ceritanya kalau Saulus itu dulu jahat, betul. Jahat banget, dia suka membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, menjebloskan ke penjara, memasukkan ke dalam penjara. Pokoknya dibikin menderita orang-orang yang percaya Tuhan. Kalau Saulus tahu nih, langsung deh dibawa ke dalam penjara, ada yang dibunuh, disiksa. Nah, kira-kira kalau tiba-tiba Saulus jadi percaya Tuhan Yesus, terus tiba-tiba menceritakan tentang Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan Yesus, pada percaya nggak? Nggak ada, mereka pada ketakutan. Kalau kalian nih, Kak Mary, Kak Angel, Kak Am, punya teman dulunya jahat, terus tiba-tiba kok baik, bingung nggak kalian? Takut nggak? Bingung banget. Takut dong, bingung. Kemarin dia jahat banget, kok tiba-tiba jadi baik? Kalian langsung curiga. Jangan-jangan dia nipu lagi. Iya kan? Jangan-jangan ntar aku abis dibaikin tiba-tiba langsung dijahatin. Nah, kita nggak tahu, mungkin curiga sama teman kita kalau yang sebelumnya jahat tiba-tiba baik. Nah, disitulah kenapa makanya banyak orang-orang tidak percaya sama Saulus. Tapi apa tuh kakak-kakak? Ada satu orang yang percaya kepada Saulus. Tadi yang aku sebut siapa namanya? Barnabas, betul. Dia ini orang yang percaya kalau Saulus ini memang sudah bertobat, sudah bertemu Tuhan, dan dia memang sedang mewartakan tentang kabar keselamatan, tentang Tuhan Yesus. Nah, dia percaya. Jadi Barnabas selalu ada di samping Saulus, menemani Saulus, bahkan mereka pergi nih sama-sama nih kakak-kakak kemana-mana untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan Barnabas itu selalu menyemangati Saulus,
Bahkan dia bilang ke teman-temannya, ke para murid Tuhan, "Hei teman-teman semua yang ada di sini, Saulus ini sudah bertobat, dia ini sudah bertemu Tuhan, dia benar-benar bertemu Tuhan, dan dia sekarang sudah memberitakan keselamatan tentang Tuhan Yesus." Jadi Barnabas ini ceritanya orang yang sangat baik, dia murid Tuhan yang baik. Dia bahkan pernah diceritakan dia pernah menjual tanahnya. Buat ngapain? Buat membantu orang-orang di sekitar dia. Hebat ya. Dia baik banget. Dia murid Tuhan yang sangat baik. Dia mengasihi Tuhan. Jadi kalau dia baik, tentunya kalau dia bilang Saulus ini udah bertobat kok, kira-kira semua pasti percaya sama Barnabas. Oh, aku percaya nih sama Barnabas. Nggak mungkin lah Barnabas berbohong, ya kan? Nah, akhirnya semua murid Tuhan mulai percaya, mulai berteman, bersahabat dengan Saulus, sampai mereka memberitakan kabar keselamatan ke seluruh dunia bersama-sama. Dan Barnabas ini selalu menemani dan menyemangati Saulus karena dia percaya kalau Saulus itu memang sudah percaya Tuhan, sudah bertobat. Nah, enak ya teman-teman, kakak-kakak, kalau kita punya teman yang selalu menyemangati, yang menolong, itu yang dikatakan Tuhan. Nah, ayat hafalan kita ada di Filipi 1 ayat 27. Isinya adalah teguh dalam satu roh. Artinya kita seperti Barnabas dan Saulus nih, mereka satu roh, artinya satu hati. Mereka punya satu tujuan, yaitu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama, bekerja sama, saling menolong, saling menopang. Nah, itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dunia ini, untuk saling menolong, berbaik hati kepada semua orang. Siapapun itu, walaupun dia dulu jahat, tapi Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu mengasihi semuanya. Betul. Oke adik-adik, nah itu dia cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik boleh praktekin di rumah nih, dimanapun adik-adik berada. Nah, kalau sekarang kan masih pandemi ya, masih di rumah. Ya orang-orang sekitar aja, ke orang tua kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, atau mungkin masih ketemu tetangga, kita mengasihi mereka. Kalau mereka butuh pertolongan ditolong, betul. Nah, itu dia. Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa kita sampaikan. Nah, semoga bermanfaat buat adik-adik, bisa dipraktekkan oleh adik-adik di rumah. Semangat adik-adik. Dan sampai ketemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi challenge. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi ayat hafalannya sudah aku sebut ya, di Filipi 1 ayat 27. Betul, isinya adalah teguh berdiri dalam satu roh. Ikutin sama-sama ya. Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Teguh berdiri dalam satu roh. Sekali lagi sama-sama. Filipi 1 ayat 27. Teguh berdiri di dalam satu roh. Nah, gampang ya adik-adik. Nanti tinggal ngomong, direkam, dikirim ke kakak-kakak yang ada di sini, atau Kak Bastian juga yang gak ada di dalam sini. Nah, bisa dikirim ke WhatsApp. Dan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah setia mengirimkan video, yang sudah setia mengikuti ibadah ya bersama-sama dengan kita. Tetap semangat, sudah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, terus kumpulin ya poin-poinnya, dan nanti ada hadiah-hadiah menarik buat adik-adik semua yang ada di rumah, supaya kalian adik-adik gak bosen nih. Jadi kita bisa kirim-kirim hadiah juga buat adik-adik, jadi bisa dinikmati sama-sama dengan orang-orang di rumah. Oke, jadi itu dia firman Tuhannya, itu dia tadi challenge-nya. Kita belajar untuk mengasihi, menjadi sahabat yang baik buat
buat teman-teman kita, buat saudara kita, buat siapapun. Oke? Oke, yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Ikuti Kak Naomi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sepanjang hidup kami. Tuhan sudah menjadi sahabat bagi kami, sudah menolong kami, sudah baik kepada kami, dan sekarang kami mau belajar menjadi seorang sahabat, satu roh untuk menolong, untuk memberitakan kabar baik, untuk menebarkan kebaikan, kepada teman-temanku, kepada orang di sekitarku, dan Tuhan tolong, supaya firman Tuhan boleh aku kerjakan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuserahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, sampai jumpa adik-adik di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.